Senyum penuh makna Jay Itzels gabung Inter Milan. Rekor fantastis skuad Garuda permalukan tim Timur Tengah. Emiliano Jonathans dan Emil Laudero debut lawan Cina. Patrick Kluivert tak sabar jumpa Cina dan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Masih dalam suasana Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kita kembali lagi ke berita Timnas Indonesia. Kemarin malam Timnas Indonesia U17 mampu mempermalukan Timnas Korea dengan skor 1-0. Dan informasi selanjutnya, rekor fantastis Timnas Garuda permalukan tim Timur Tengah. Patrick Kluivert sudah tak sabar lagi untuk berjumpa Timnas Cina dan Timnas Jepang. Emiliano Jonathans dan Emil Laudero debut pertama melawan Cina. Dan Jay Itzels dikabarkan akan segera bergabung Inter Milan. Coba kita saksikan bersama ya. Kita patut berbangga dengan torehan dan kerja keras skuad Garuda yang menghantarkan cita-cita bangsa untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Bahrain pun menjadi harga mati dan pembuktian bahwa Timnas Indonesia belum berakhir. Rekor-rekor baru bermunculan setelah pertandingan krusial itu. Teranyar, kemenangan atas Bahrain membuat Timnas Indonesia belum pernah kalah dari tim negara asal Timur Tengah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia berada di grup C yang berisikan Jepang, Australia, Cina, Arab Saudi, dan Bahrain. Setidaknya, Timnas Indonesia baru menelan kekalahan dari Jepang, Australia, dan Cina. Pada pertemuan pertama dengan Arab Saudi, Timnas Indonesia berhasil bermain imbang 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada 6 September 2024. Hasil ini membuat pendukung tim Merah Putih optimis bisa melaju ke babak berikutnya. Hasil tersebut diperkuat dengan hasil imbang saat bertemu Bahrain Oktober lalu. Kemudian, pertemuan kedua dengan Arab Saudi di SUGBK pada 19 November 2024, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 2-0. Hasil kuat saat bertemu dengan negara asal Timur Tengah membuktikan kualitas Timnas Indonesia semakin membaik. Menarik menilik kiprah selanjutnya dari skuad Garuda. Selain ukir rekor ciamik, kemenangan atas Bahrain ini juga membuat Timnas Indonesia jaga peluang lolos Piala Dunia 2026. Asa bangkit dan mental yang semakin kuat usai mendapat kesempatan menang atas Bahrain membuat pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert tak sabar untuk beradu gengsi melawan Cina dan Jepang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bahagia melihat Ole Romney dan kawan-kawan bermain dengan hati melawan Bahrain. Ia seakan menyindir pernyataan salah satu pengamat sepak bola tanah air yang menyebut ada pemain Timnas Indonesia yang tidak bermain dengan hati. Kemenangan ini membuat Patrick Kluivert antusias menatap laga Timnas Indonesia selanjutnya. Ia meyakini Timnas Indonesia bakal tampil solid ke depan karena Patrick Kluivert memiliki waktu yang cukup banyak untuk mematangkan skuad. Apalagi sedikit sudah menemukan formasi baru yang dipercaya semakin kuat itu. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Cina 5 Juni 2025 dan tandang ke markas Jepang 10 Juni 2025 di dua laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia unggul 3 angka atas Bahrain dan Cina di tempat kelima dan keenam. Dengan posisi skuad Garuda yang masih unggul daripada Cina membuat Patrick Kluivert percaya diri, namun tetap harus waspada dan tidak menganggap enteng maupun remeh. Lain cerita dengan Jepang, Timnas Indonesia tertinggal jauh 11 poin. Namun asa Patrick Kluivert DKK tak gentar untuk bertanding di dua laga sisa itu. Jelang lawan Cina Juni mendatang, Timnas Indonesia bakal kehilangan 2 pemain yang absen. Namun, meski demikian pada laga melawan Cina nanti bisa jadi akan menjadi awal debut Emiliano Jonathans dan Emil Laudero.
Sekedar diketahui, dua pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Martin Paes, harus absen saat skuad Garuda menjamu Cina di matchday 9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keduanya absen satu pertandingan karena menjalani hukuman akumulasi kartu alias telah mengantongi 2 kartu kuning. Marcelino Ferdinand menerima masing-masing 1 kuning saat bertemu Bahrain di matchday ketiga dan ke-8 grup C. Sementara Martin Paes menerima kartu kuning saat timnas Indonesia bertemu Arab Saudi di matchday pertama dan Bahrain matchday ke-8. Untung bagi Patrick Kluivert, timnas Indonesia memiliki penjaga gawang yang kualitasnya setara. Absennya Martin Paes dapat digantikan kiper Palermo Emil Laudero. Setelah mendapat kesempatan duduk di bench timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain, kali ini waktunya ex-kiper Juventus dan Inter Milan ini mengawal gawang timnas Indonesia. Emil Laudero pun terlihat tak sabar membela timnas Indonesia. Terbukti selama membela timnas Indonesia dalam 1 minggu terakhir, ada 3 unggahan di feed Instagramnya @emil_laudero. Untuk mengganti Marcelino Ferdinand, Gideon Jonathan bisa menjadi opsi. Jika benar gabung timnas Indonesia, Gideon Jonathan melakukannya paling cepat pada Juni 2025. Ia pun bisa menggantikan posisi Marcelino Ferdinand sebagai winger kanan dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert bersanding dengan Ole Romni dan Ragnar Oratmangun di lini depan timnas Indonesia. Performa Jay Itzels di timnas Indonesia dalam 2 laga melawan Bahrain dan Australia memang patut diacungi jempol. Mentalitas dan skill yang semakin membaik membuat namanya melambung dan harga pasarnya pun turut membumbung tinggi. Tak heran jika Jay Itzels kemudian banyak diminati klub lain. Mengingat kelas balik Jay Itzels yang tampil mengesankan di lini belakang timnas Indonesia. Kombinasinya bersama Rizky Ridho dan Calvin Hamdar membuat kokoh pertahanan skuad Garuda. Di tengah kegemilangannya itu, Jay Itzels tengah dirumorkan dengan Inter Milan. Bukan cuma itu saja, AC Milan dan Atalanta kabarnya meminati pemain Venezia itu. Tetapi Jay Itzels ogah bisa menanggapi hal tersebut. Pesepak bola berusia 24 tahun itu tidak mau menjawab rumor dirinya yang akan bergabung dengan salah satu besar Italia, Inter Milan. Ia hanya senyum-senyum sambil bilang fokusnya bersama timnas Indonesia. Bukan cuma bersama timnas Indonesia, Jay Itzels tampil baik bersama Venezia. Ia selalu menjadi andalan lini belakang klubnya tersebut. Tidak mengherankan ada klub yang menginginkan jasanya. Apalagi musim depan Venezia terancam turun kasta. Tentu akan sangat bagus jika Jay Itzels bisa membela tim sebesar Inter Milan. Timnas Indonesia akan turut merasakan manfaat karena hal tersebut.